Perebutan juara ketiga antara timnas Indonesia dengan Vietnam di ajang AFF Cup U16, sukses direbut oleh tim Garuda Muda Indonesia. Tampil meyakinkan, Indonesia berhasil melibas tim yang menyebut diri mereka sebagai Raja ASEAN, dengan skor 5-0. Laga baru berjalan 1 menit, Indonesia sudah mengancam lewat tendangan salto Andi Faid Jamaluddin. Sayang, bola hasil sepakannya masih bisa ditangkap kiper Vietnam. Indonesia terus mengurung pertahanan Vietnam. Tetapi gol Indonesia baru tercipta di menit ke-45, meneruskan umpan terobosan Fandi Ahmad. Zahabi Goli mampu menceploskan bola ke gawang Vietnam. Di waktu injury time babak pertama, Garuda Muda Indonesia berhasil menambah gol lewat Zaidan El Fikri, berkat assist dari Josh Holong. Babak kedua, Vietnam mulai berani keluar menyerang. Menit ke-48 misalnya, Vietnam mendapat peluang lewat Nguyen Van Bah. Namun, tembakannya dengan mudah ditangkap kiper Indonesia Dava Al-Ghasemi Setiawarman. Indonesia berhasil menambahkan keunggulan menjadi 3-0, setelah Daniel Alfredo berhasil membobol gawang Vietnam di menit 75. Goli berhasil menambah koleksi gol untuk kemenangan Indonesia, setelah bola berhasil dilesakkan ke gawang Vietnam. Daniel Alfredo menutup kemenangan Indonesia menjadi 5-0 tanpa balas sampai peluit panjang berbunyi. Menjadi bulan-bulanan timnas Indonesia, banyak pendukung Vietnam yang marah karena malu. Berikut komentar lengkap Football Lovers Vietnam yang berhasil kita himpun. Taktiknya sangat bagus, tapi cara mengoper tembakannya agak kekanak-kanakan dan lemah. Jadi kalau kalah harus mau menang dan harus kuat, seperti yang dia sarankan di Vietnam, hanya dengan Chu Din Ngim dan Popox maukah kamu kuat? Sepak bola Vietnam terpuruk di semua level timnas Vietnam, penyebabnya adalah kepemimpinan VFF dan VPF yang tidak kompeten dan tidak memiliki visi strategis untuk pembangunan. Hasilnya tidak sesuai harapan, tapi jangan terlalu khawatir dengan hasilnya. Kami perlu belajar dari segalanya. Memang benar sepak bola kami sedang melambat. Perlu bangkit. Kepemimpinan yang tidak kompeten mulai membuahkan hasil. Jika kita tidak menggantikan yang lain, kita tidak akan bisa mengangkat kepala. Saya berharap Paduk akan kembali menggantikan Tuyang Malang. Dia tidak berjuang cukup baik untuk menjadi seorang komandan militer. Dia adalah pemain sepak bola muda Vietnam. Secara umum, mari kita berhenti membicarakan hal-hal yang tidak penting. Mari kita akui faktanya, latar belakang sepak bola Indonesia telah melampaui kita. Coba kita lihat kenyataannya, setiap kali tim kita kalah, kita semua menyalahkan alasan yang tidak berani menerima hasil dari kalian hingga tim yang menerima kekalahan dari Indonesia. Mereka juga 11 orang di atas, lalu kenapa kita kalah? Bisa jadi tim kita lemah dan kalah total. Jika kita terus membuat alasan hanya untuk alasan yang tidak adil, kita tidak akan pernah mengembangkan sepak bola di bidang yang sama selamanya. Saya prediksi hasilnya U16 Vietnam 0 dan 3 untuk U16 Indonesia. Ternyata prediksi saya itu salah. 0-5 adalah hasil akhir. Sulit untuk menerima kegagalan ini. Kapan rasa sakit ini akan hilang? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan ini? Sekarang Anda tidak bisa lagi menyalahkan Tuan Trusier. Pelatih hanya menerima tanggung jawab dan itu saja. Saya rasa itu tidak masuk akal. Ini merupakan representasi negara. Sungguh memalukan untuk mengakui bahwa tim terbaik harus segera memecat pelatih. Tim yang kalah atau tim surplus adalah tim naturalisasi Indo. Kini U16 kalah dari Indonesia tanpa naturalisasi namun tetap kalah sepak bola. Saya hanya berharap sebagian orang di Federasi Sepak Bola Vietnam dan Vietnam Football Federation akan mengeluhkan terpuruknya tim sepak bola putra di semua level dalam hampir 2 tahun terakhir. Pokoknya Vietnam juga menang penghargaan kebohongan terbaik. Itu penghiburan. Tadi pagi saya katakan bahwa saya hanya berpeluang menang melawan Thailand, tapi jika saya tidak bisa menang melawan Indonesia, saya akan langsung mati. Pelatihnya sangat buruk. Kata-katanya bagus tetapi tindakannya sangat buruk. Melatih anak-anak Vietnam terlalu buruk. Sepak bola Vietnam ingin mereka bersaing dengan Laos dan itu sangat membosankan.
Sejujurnya, para pelatih Vietnam tidaklah taktis dan tidak berkualitas. Vietnam terlalu banyak kalah dari Indo dan pelatih Tran Minh Chien terlalu lemah. Saya sangat terhina karena grup berusia 16 tahun masih kalah 0-5, sepak bola yang memalukan dan masih terbawah. Ibu saya memulai sepak bola Vietnam. Vietnam U16 membawa pulang 5 medali perunggu. Selamat kepada petarung berbakat. Sangat menyedihkan untuk menonton. Saya tidak menyalahkan mereka, tetapi pejabat Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, harus meninjau kembali pekerjaan pelatihan pemuda. Bagaimana cara memilih pelatih? Kadang-kadang ketika saya duduk di pinggir lapangan, saya melihat pemain Vietnam terus menggiring bola dan akhirnya kehilangan bola. Cara pelatih yang buruk dalam membaca situasi, kita bermain imbang dengan Kamboja, dan kebobolan gol dari Myanmar, seperti yang saya katakan sebelumnya, cara untuk memotivasi pemain juga buruk. Selain itu, kekuatan fisik dan tubuh saya jauh lebih tipis dari lawan kita. Jika kita kalah 5-0 sungguh menyedihkan. Vietnam Football Federation beruntung memiliki seseorang seperti pelatih Hoan Antoine yang telah menemukan dan berhasil melatih banyak generasi muda namun tidak memanfaatkan mereka dengan gaji yang memadai. Saat ini, sepak bola Vietnam kalah dari tim nasional ke tim muda, dari tim putra ke tim putri, namun tidak ada pemimpin yang menerima tanggung jawab atau mengundurkan diri. Jika ini terus berlanjut, sepak bola Vietnam akan kalah lama. Melihat tim-timnya, Kamboja, Indonesia, Thailand, mereka bermain secara metodis. Adapun Vietnam, mereka tidak mengikuti apapun dan lelah mengejar. Semua tim Vietnam kalah dari Indonesia, besok Vietnam tidak lagi menjadi unggulan nomor 1 bersama Thailand. Tran Minh Chien tidak punya pengalaman melatih tim muda, berjanji terhormat mungkin akan bernasib sama. Kondisi fisik masyarakat Vietnam kurang cocok untuk sepak bola. Secara umum tim U16 kita kalah telak jika dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia. Jangan salahkan karena alasan objektif. Sepak bola Vietnam mirip dengan sepak bola Kamboja dan mengklaim sebagai Raja Asia Tenggara. Kesalahan ini disebabkan oleh kesalahan pelatih sejak awal turnamen. Tidak ada yang bisa dikatakan atau dilakukan. Pemain tidak memiliki kekuatan fisik, memegang bola sendiri, tidak mengenai sasaran, melakukan gerakan yang salah. Sayangnya para pemain kelelahan, pelatih tidak memiliki keahlian. Pemain muda, mengapa menyalahkan anak-anak? Indonesia mendapat banyak sekali kartu kuning. Pertahanannya sangat lemah. Terlepas dari semua kesulitan tersebut, Vietnam tetap mendapatkan hadiah hiburan yang merupakan penghargaan bagi tim dan pelatih yang menyampaikan kebohongan terbaik di turnamen tersebut.